Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Sebelum meninggal, Nabi Ishak berpesan supaya Nabi Yakub melanjutkan dakwahnya. Jangan sekali-kali pernah menyerah, nak, bisik ibu Nabi Yakub memberi semangat. Mata Nabi Yakub menerawang jauh, tugas berat menanti sampai akhir hidupnya. Tapi ia yakin akan menaikkan tantangan itu dengan tuntas. Nabi Ishak telah memberinya segala ilmu, tinggal keikhlasan hati yang perlu dijaga. Sebelum ayahmu wafat, kami memutuskan untuk mengirimmu ke rumah Laban, pamanmu, kata ibunya lagi. Di sana, kamu akan lebih mudah berdakwah. Akhirnya Yakub pergi. Dia sadar bahwa ayahnya ingin dakwah Islam menyebar hingga ke tempat pamannya di Babilonia. Untuk tujuan semua itu, dia rela berpisah dengan ibunya. Malam tiba, langit terlihat sangat jernih. Yakub berbaring, ia tersenyum menikmati suasana. Tiba-tiba saja terlihat begitu banyak malaikat turun dari langit. Lalu terdengar suara yang maha agung. Wahai Yakub, sesungguhnya aku akan memberi berkah kepadamu. Engkau kelak akan mendapatkan banyak keturunan. Subhanallah, mimpikah itu? Pikir Nabi Yakub setengah sadar. Rasanya seperti sebuah kejadian nyata. Dengan cepat otaknya yang cerdas menarik kesimpulan. Itu pasti isyarat Allah tentang masa depanku. Yakub tersenyum. Dengan langkah ringan, Yakub meneruskan perjalanan. Yakub baru berhenti ketika tiba di depan sebuah rumah yang amat megah. Ini pasti rumah paman, gumam Yakub pelan. Yakub bergegas mengetuk pintu. Seorang laki-laki tua membukakan pintu. Assalamualaikum, saya mencari paman Laban. Saya Yakub bin Ishak. Bapak tua itu memandang pemuda tinggi dan gagah di hadapannya dengan heran. Kemudian ia tersenyum. Saya Laban, pamanmu, nak, katanya gembira. Di rumah paman Laban, Yakub aman senang. Ternyata Laban seperti ayahnya yang amat dermawan. Kini dia yakin Allah memang menempatkan di sini untuk berdakwah. Tidak mungkin ada orang yang mau mengikuti ajarannya bila dia tinggal dengan orang yang kikir. Suatu hari Nabi Yakub mengunjungi seorang nenek yang amat renta. Saya dengar besok ibu akan pergi, tanya Yakub. Nenek bungkuk itu mengangguk lemah. Dia memeluk 4 cucu perempuannya yang telah yatim piatu. Rumah ini akan digusur, katanya pilu. Kami tidak tahu akan pergi kemana, Tuan. Aku sudah tidak mempunyai seorang anak pun untuk menolong, lanjutnya. Nabi Yakub duduk dengan hati lembut dan otak yang cerdas. Dia menenangkan hati nenek yang malang itu. Nek, saya telah menyiapkan sebuah rumah kecil dengan halamannya untuk kalian, kata Nabi Yakub kemudian. Dan keempat cucu nenek akan saya asuh seperti anak saya sendiri sampai mereka dewasa. Sang nenek jatuh tersungkur. Terima kasih Tuan, Tuan baik sekali. Tuan tolong kenalkan saya dengan Allah yang selalu Tuan dakwahkan. Biar saya mati di jalan yang benar. Dalam sekejap tangisnya berubah menjadi tangis bahagia. Begitulah cara Nabi Yakub berdakwah. Yakub selalu menyertainya dengan perbuatan baik, sehingga mulai banyaklah orang memeluk Islam. Ratusan kambing tampak memenuhi perbukitan hijau. Beberapa gembala menjaga domba-domba itu dari terkaman serigala. Mereka bekerja di bawah pimpinan Nabi Yakub. Bila kemarau datang, tugas menggembala jadi amat sulit. Kadang mereka harus pergi berhari-hari mencari rumput dan air. Namun, Yakub selalu berhasil melewati masa sulit dengan baik. Dengan otak yang cerdas, dia selalu bisa menemukan air dan menjaga agar tak banyak domba yang mati kelaparan. Sikap Yakub yang penyayang membuat anak buahnya bangga. Laban sendiri semakin merasa puas dengan hasil pekerjaan Yakub. Nabi Yakub kemudian menikah dengan Laya, anak pertama paman Laban. 7 tahun kemudian, Nabi Yakub menikah dengan Rahel, anak kedua paman Laban. Paman Laban lalu memberi keluarga kecil itu 2 orang budak bernama Zulfia dan Balha untuk membantu pekerjaan rumah mereka. Budak-budak itu juga menjadi istri Nabi Yakub. Mereka hidup amat bahagia dan bersyukur pada Allah. Bila yang satu bersedih hati, yang lain menghiburnya. Bila seorang merasa bahagia, yang lain juga merasakannya. Waktu berlalu dan usia Nabi Yakub semakin matang, ilmunya semakin luas, akhlaknya semakin sempurna. Saat itulah Allah mengangkatnya sebagai Rasul. Sekarang Nabi Yakub beralih tugas dari menggembala domba jadi memimpin umat manusia. Nabi Yakub membimbing istri-istrinya meniti jalan Allah. Walaupun hidup sederhana, tetapi mereka saling menyayangi. Dari perkawinan dengan Laya, Nabi Yakub mempunyai 7 anak lelaki, yaitu Raubil, Lawa, Yehuza, Isyakor, Syamun, dan Zabulon. Dari Zulfia lahirlah Ja'ad dan Asir. Dan dari Balha lahir 2 anak lelaki juga,
dan Naftalia. Dari Bunda Rahel, Nabi Yakub mendapatkan 2 orang putra, keduanya amat lucu dan tampan dari siapapun yang pernah lahir di bumi ini. Namanya Yusuf, dan adiknya bernama Bunyamin. Dari kecil, keduanya telah memperlihatkan akhlak yang mulia, tetapi sayang Allah mengambil ibu mereka begitu cepat. Bunda Rahel wafat sambil tersenyum. Beliau bahagia, ternyata akhirnya Nabi Yakub mendapatkan putra dari rahim istri yang paling dia cintai. Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk semua anak-anaknya, termasuk 2 yang paling bungsu, Yusuf dan Bunyamin. Namun, pada Yusuf dan Bunyamin, Yakub melihat kelebihan dibanding 10 anak lainnya. Anak-anak yang lain pun merasa Yakub lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka kerap memerintah Yusuf dan Bunyamin. Hingga pada suatu hari, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berpesan untuk tidak berlaku zalim pada saudara sendiri. Dari kisah Nabi Yakub ini dapat diketahui bahwa Nabi Yakub adalah contoh teladan seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Nabi Yakub mendidik anak-anaknya untuk saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin.